Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga yang menjelaskan wasiat tersebut Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan untuk seluruh para guru kita, orang tua kita, dan untuk kita semuanya yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, dan menganugerahkan ilmu, dan juga menganugerahkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji wasiat dengan tema memperbanyak amal kebaikan, yaitu di halaman 96 dari buku terjemahan. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kathirul amali, aku pun berwasiat agar banyak beramal. Sayyid Abdul Aziz berkata, dengan begitu engkau termasuk orang yang bersegera terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlomba-lomba meraih surganya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Dan juga dalam firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Berlomba-lombalah kamu kepada, yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersegera melakukan amal kebaikan dan ketaatan, serta menekankan agar berlomba-lomba meraih ampunan dan kedekatan dengannya, yang mana hal itu bisa menjadi sebab menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan amal saleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 32. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairati. Barang siapa yang rindu masuk surga, maka ia bersegera melakukan amal kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha. Aku tidak melihat seperti ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap api neraka, membuat tidur orang yang ingin lari darinya, dan aku tidak melihat seperti kesungguhan menuju sorga yang membuat tidur orang yang mencarinya. Jadi orang yang ingin jauh dari neraka tapi dia tidur, tidak berbuat.
Dan ada juga orang yang ingin masuk surga, mengejar surga, tapi dia juga tidur, tidak berbuat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka hendaklah bagi seseorang yang ingin mendapatkan surga agar memperbanyak bayaran untuk mendapatkannya, yaitu dengan melakukan amal soleh. Sebagaimana disebutkan, man roja syai'an amilalahu. Barang siapa yang berharap sesuatu, maka dia akan berusaha untuknya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Anas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu untuk masuk surga itu dengan berbuat amal kebaikan. Tapi kita jangan lupa, sebelum ini di wasiat yang halaman berapa itu? Di halaman 54, membebaskan diri dari daya dan upaya. Terkadang kita berbuat amal baik itu kita merasa bahwa ini amal usaha kita. Ini amal usaha kita. Sehingga kemudian kita merasa berhak masuk surga karena amal tersebut. Bukan seperti itu. Jadi kita berbuat baik, di sini dikatakan di paragraf di halaman 96, Allah memerintahkan untuk bersegera melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bersegera melakukan amal kebaikan dan ketaatan itu asalnya dari siapa? Ada tidak di dunia ini orang yang memberikan modal gratis, kemudian usaha dengan modal tersebut, hasilnya jika itu sebuah kebaikan maka akan dilipat gandakan bunganya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu modalnya dari Allah langsung. Inspirasi dari siapa? Jadi kita punya inspirasi di dalam hati kita, kok saya melakukan maksiat ya, kok nggak enak ya. Lah itu perasaan tidak enak itu dari siapa? Dari Allah. Itu dari Allah. Maka mensegerakan untuk meninggalkan kesalahan itu. Ketika ada inspirasi berbuat baik, segerakan. Kenapa diperintahkan untuk segera? Karena ketaatan yang akan kita lakukan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu inspirasinya dari siapa? Kesehatannya dari siapa? Rezekinya dari siapa? Karena kita merasa rezeki itu hasil usaha kita, akhirnya zakat tidak dikeluarkan, yang harusnya sedekah tidak bersedekah. Sama dengan kami juga sama. Saya merasa menyampaikan ilmu, setelah menyampaikan lupa nggak dikasih amplop, loh ilmu saya nggak dihargai. Loh memang kalian punya ilmu. Sama dengan seperti itu. Semuanya sama di lini kehidupan kita. Maka mensegerakan amal perbuatan kebaikan ini karena apa? Semuanya berasal dari Allah. Maka tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari. Artinya hadisnya sahih. Lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Sekali-kali amal perbuatan seseorang tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam sorga. Ini gimana Sahih Bukhari kok bertentangan dengan ayat ini? Dengan ayat Quran surat An-Nahl ayat 32. Masuklah kamu ke dalam sorga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kok bertentangan sih? Itu bukan pertentangan, tapi kita yang belum paham. Karena yang disampaikan Rasulullah dalam hadis mustahil bertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu turun 23 tahun. Yang mempraktekkan siapa? Rasulullah. Hadis itu disampaikan di 23 tahun itu. Masa Rasulullah nggak paham ayat ini?
Kan tidak mungkin. Artinya kita tidak boleh sombong dengan amal perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan baik yang lebih dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sholat sampai kaki beliau bengkak, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kok sholatnya sampai begitunya? Kan sudah diampuni dosa-dosanya sebelumnya dan setelahnya. Pertanyaannya, memang Nabi Muhammad punya dosa? Tidak punya dosa. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar setiap kali ada masalah baru selalu mengumpulkan ahli Badar? Karena ahli Badar itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memperhatikan apa yang dilakukan ahli Badar setelah ini. Lakukan sesuka mereka. Memang mereka sudah dijamin masuk surga, setelah itu berbuat maksiat, kan mustahil. Iya, kalau kita tahu gitu ujung hidup kita surga, Firdaus kamar 001 gitu. Sudah yakin itu kita akan berbuat maksiat terus. Karena apa? Dianggap masuk surga. Itu inspirasi berbuat baik itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah menyampaikan hadis tadi, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau Rasulullah, amal perbuatanmu tidak akan mengantarmu ke surga. Wala ana, kata Rasulullah, demikian juga aku, illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengguyurku dengan rahmatnya. Coba rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad bagaimana? Rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah sudah memilih Nabi Muhammad sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Artinya ini nabi yang paling sempurna di antara yang sempurna. Yang paling sempurna saja terusir dari Taif. Terusir dari Taif, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ridho dengan itu, terus berusaha. Kalau tidak berusaha, Rasulullah hijrah itu naik buruk, Pak. Kalau nggak berusaha. Tapi kan karena kehendak Allah, atur siasat. Itu namanya usaha, itu namanya amal. Amal perbuatan. Tetap menyusun, tapi hasilnya Allah yang menentukan. Maka berbuat baik di sini kita terus berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Bahkan ada beberapa ulama, kalau tidak salah kisah ini dinisbatkan ke Imam Al-Ghazali. Sepeninggal Imam Al-Ghazali, ada murid Imam Al-Ghazali itu yang bermimpi bertemu Imam Al-Ghazali. Ditanya, bagaimana Allah memperlakukanmu? Dalam mimpi itu, ini bisa benar bisa tidak perlu diyakini, tapi kisah ini mungkin, secara logika mungkin. Imam Al-Ghazali menjawab dalam mimpi itu, Allah menyelamatkanku dan masuk surga karena apa? Karena ketika aku menulis buku, ada satu lalat menclok di tinta. Kemudian Imam Al-Ghazali membiarkannya, lalat itu minum tinta itu. Karena itu masuk surganya. Belum lagi jariah yang lainnya bagaimana? Buku beliau dibaca, kita kaji di sini. Dan itu semuanya jariah yang terus-menerus. Tapi yang diceritakan ternyata ada amalan-amalan kecil yang kita tidak anggap itu besar, ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak memperhatikan. Karena kita tidak memperhatikan, kita anggap itu remeh, akhirnya kita ya ikhlas saja. Mau diterima nggak terima, cuma kecil kok. Coba kalau besar, kan itu saya. Kalau bukan karena saya, akhirnya terus diungkit-ungkit. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini maksud dari amal. Jadi amal yang karena Allah,
amal yang kita lakukan kemudian kita mengembalikannya kepada Allah karena kita tidak memiliki daya upaya tadi. Nah, ini pentingnya apa? Baca buku itu utuh. Jadi coba bayangkan kita nyari amal perbuatan, kita baca hanya bab ini tapi kita belum baca yang halaman 50 tadi. Tidak ada daya upaya. Apa bisa kita paham? Sehingga kemudian kita akan, nah agama Islam itu seperti itu. Tidak bisa diambil secomot-comot saja gitu. Ambil yang ini, ambil yang itu. Tidak bisa. Jadi harus diambil seutuhnya. Maka terkadang ketika sulit di masa sekarang ini kita menemukan ulama sekaliber Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu sulit. Kalau beliau-beliau itu diberikan masalah apa saja bisa langsung menyelesaikan. Tapi kalau di masa kita sekarang tidak bisa. Kita harus ada dewan ulama. Karena masing-masing ulama memiliki kelebihannya masing-masing sehingga kemudian terlahirlah. Di Nahdlatul Ulama ada Bahsul Masail, di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, dan kemudian di organisasi-organisasi lain juga ada. Kalau di Al-Azhar itu ada namanya Dewan Fatwa di Mesir. Kalau Dewan Fatwa ini tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, diangkat lagi, ada namanya Dewan Riset Ilmiah Al-Azhar, itu lebih tinggi lagi. Kalau ada masalah lagi yang sulit lagi, diangkat lagi ke yang atasnya, namanya Dewan Ulama Senior Al-Azhar, itu sudah paling tinggi. Itu sudah paling tinggi. Dan itu sudah lintas disiplin ilmu yang mereka saling melengkapi. Kalau sekarang kita kan tidak. Kalau ada masalah apa-apa, kita tinggal cari Profesor Google. Gitu kan? Profesor Google, kemudian kita jawab. Menjawab urusan agama, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka ada cerita dulu itu kenapa kok bahasa Arab itu ada titik-titiknya. Jadi huruf dal dengan zal itu ada bedanya, titik sama tidak ada titiknya. Ya, ba itu titiknya di bawah, ta itu titiknya 2 di atas, ta itu titiknya 3 di atas. Itu ada ceritanya. Ceritanya ada hadis yang mengatakan habbatus sauda, kan? Dawaun likulli da'in. Jadi habbatun itu ha dengan baknya titiknya 2. Karena waktu itu tidak ada titik. Jadi ada orang yang tidak bisa baca bahasa Arab, dia bacanya bukan habbatun. Habbatun itu artinya jinten hitam. Habbatus sauda itu jintan hitam, biji hitam. Itu habbatun. Kalau pakai ba. Nah, ini yang baca bukan pakai ba, dibacanya pakai ya. Jadinya hayyatun. Habbatun artinya biji, habbatus sauda artinya biji hitam atau jintan hitam. Itu obat bagi seluruh penyakit. Makanya sekarang ada kan kapsul-kapsul habbatus sauda itu. Itu karena ada hadisnya. Nah, ini ada yang salah baca. Bacanya hayyatus sauda. Habbatun artinya biji, hayyatun artinya ular. Jadi yang bacanya salah tadi ular hitam. Dia ambil ular hitam, dia makan, mati. Itu hanya karena salah titik. Gitu. Hanya salah titik. Gitu. Hanya salah titik saja. Jadi itu pentingnya apa? Pentingnya membaca itu secara utuh. Nah, jadi amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah pintu untuk masuk surga, dan di sini nasihatnya adalah untuk mensegerakan dan memperbanyak amal perbuatan baik tersebut.